Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan lanjut ke sub pokok bahasan selanjutnya di bab termokimia. Minggu lalu kita sudah mempelajari penentuan entalpi menggunakan data eksperimen kalorimeter. Sekarang kita akan menentukan penentuan entalpi atau delta H dengan menggunakan data entalpi pembentukan standar ya. Nah, jadi penentuan delta H itu sendiri itu terdiri dari beberapa cara ya, Nak ya. Di sini Ibu akan membahas dulu istilah-istilah ya, Nak. Atau hukum yang digunakan dalam penentuan entalpi. Yang pertama hukum Laplace ya, hukum Laplace yaitu jumlah kalor pada pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan penguraiannya tetapi berlawanan tanda. Nah, ini berhubungan dengan apabila reaksi, kemarin kita sudah bahas reaksi yang kita bahas kemarin ya, Nak ya. Itu kalau dibalik gimana gitu ya, kalau di tetap bagaimana gitu, seperti itu ya, seperti ini. Nah, misalnya ini ya, itu tadi tentang hukum Laplace tadi. Nah, ini contohnya. Jadi contoh soal di nomor 1. Jadi ini ada aturan dalam penghitungan delta H. Jadi Ibu bahas dulu ya sebelumnya. Jadi perhitungan delta H mempunyai aturan koefisien reaksi menyatakan jumlah zat pada reaksi yang dilengkapi dengan delta H. Harga delta H bergantung pada jumlah zat. Nah, ini dia aturannya. Jika reaksi dibalik maka tanda H delta H dibalik. Jadi maksudnya gini, kalau tadinya dia positif, kalau reaksinya dibalik jadi negatif. Kalau tandanya negatif, reaksinya dia positif. Seperti itu ya. Nah, ini jika reaksi dikali, harga delta H-nya jadi dikali, ikut dikali juga ya. Kemudian bila reaksi dijumlahkan, maka harga delta H juga dijumlahkan. Harga delta H tidak tergantung pada jumlah tahap, tetapi tergantung pada kondisi zat-zat tertentu. Nah, ini hukum Hess nanti yang kita bahas nanti ya. Nah, Ibu akan bahas dulu yang hukum Laplace tadi ya. Bahwa ini seperti ini ada reaksi C4H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 4CO2 ditambah 4H2O. Nah, delta H-nya ini min 120 kilokalori. Nah, tanda min ini, nah ini reaksinya reaksi pembakaran. Nah, yang ditanya tentukanlah harganya apabila reaksi ini dibalik. Jadi CO2-nya yang ada di sebelah kiri, H2O-nya juga ada di sebelah kiri, sedangkan C4H8-nya ada di sebelah kanan, O2-nya juga di sebelah kanan. Nah, karena reaksinya dibalik, tadinya yang delta H-nya ini minus 120, maka reaksinya berubah jadi plus 120 ya. Jadi intinya kalau dibalik reaksinya jadi berubah seperti itu ya. Mungkin itu dulu yang perlu dipahami. Nah, kalau dalam contoh ini kebetulan yang diminta itu CO2-nya jadi 8. Berarti kan 2 kalinya ini ya, 2 kalinya 4 CO2 ya, Nak ya. Nah, karena 8 CO2 sehingga reaksi ini dikali 2. Jadi reaksi yang di atasnya dikali 2 semua. Jadi C4H8 dikali 2 jadinya 2. 6O2-nya dikali 2 jadi 12, 4CO2 dikali 2 jadi 8, 4H2O dikali 2 jadi 8H2O. Sehingga delta H-nya yang minus 120 tadi juga dikali 2. Jadi ini dikali 2 tapi delta tandanya jadi positif. Kenapa? Karena dibalik. Jadi hasilnya plus 240. Nah, itu tadi yang terkait dengan hukum Laplace. Jadi kalor pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan penguraiannya tetapi berlawanan tanda. Maksudnya kalau dibalik tandanya jadi berubah. Oke, kita lanjut ke hukum yang kedua, hukum Hess. Harga delta H reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Ya, jadi tidak bergantung pada tahapan. Itulah sebabnya kenapa penentuan delta H dengan hukum Hess itu banyak cara. Yang pertama itu menggunakan cara data lengkap. Ya, data lengkap ini dia menggunakan beberapa reaksi. Kemudian nanti reaksinya itu ada yang dibalik, ada yang tetap, ada yang dibagi, seperti itu ya. Nanti kita bahas contohnya. Cara yang kedua, hukum Hess bisa dikali dengan menggunakan rumus. Jadi menggunakan rumus delta HF atau delta H pembentukan dengan cara dijumlahkan jumlah delta H produk, atau bisa ditulis juga delta H yang sebelah kanan ya, Nak. Bisa ditulis juga sebelah kanan dikurangi nanti sebelah kiri ya. Jadi bisa dituliskan juga seperti ini.
Ini boleh dituliskan seperti itu kalau misalnya supaya mempermudah. Jadi delta H yang sebelah kanan dikurangi delta H yang sebelah kiri, boleh dituliskan seperti ini, atau delta produk dikurangi delta H reaktan. Nah ini kemudian cara yang ketiga, jadi ulangi, dengan hukum Hess itu ada 4 cara. Yang pertama dengan data lengkap, ya. Yang kedua dengan rumus delta HF, yaitu produk dikurangi reaktan atau delta H kanan dikurangi kiri. Kemudian yang ketiga dengan cara diagram energi. Jadi nanti diagram energi itu bentuknya seperti ini, nak. Jadi ada diagram ini, ada beberapa delta H, ya seperti itu. Kemudian ada dengan diagram siklus. Oke, nah diagram siklus itu seperti ini. Jadi sebuah siklus gitu. Jadi namanya siklus tuh berarti berputar ya. Bersiklus tuh intinya dia berputar seperti itu. Ada saling berkesinambungan satu sama lain. Nah ini nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Sekarang Ibu akan menjelaskan dulu yang cara yang kedua dulu ya, dengan rumus, yaitu delta H produk dikurangi delta H reaktan atau delta H kanan dikurangi kiri. Oke, Ibu lanjutkan. Ibu berikan contoh soal daripada penentuan entalpi menggunakan cara rumus ya. Yang menggunakan cara rumus ini tadi, menggunakan rumus delta HR adalah delta H produk dikurangi delta H reaktan atau delta H kanan dikurangi delta H kiri. Oke, kita langsung aja. Ini ada 2 contoh soal. Ibu sudah buatkan 2 contoh soal. Soal yang pertama, pada keadaan standar terjadi reaksi CH4 gas, NH3 gas. Ini ya menghasilkan ya, tanda panah di sini. Menghasilkan 3 HCN dan 3 H2 dengan delta H sebesar positif 260 kJ per mol. Nah, bila delta HF dari CH4 ini, maksudnya CH4 ya nak, CH4 nya 75 kJ dan delta HF dari NH3 nya min 46 kJ per mol ya, ini kilojoule per mol. Maka berapakah delta HF HCN atau berapakah delta H pembentukan dari HCN yang diketahui CH4 dan NH3. Kemudian H2 ini adalah gas ya nak. Jadi H2 itu gas sehingga delta HF H2 itu adalah 0. Jadi semua gas yang berupa unsur bebas maksud Ibu ya. Jadi semua unsur bebas delta HF-nya sama dengan 0 ya. Semua unsur bebas delta HF-nya sama dengan 0. Ya, Ibu tuliskan dulu biar ngerti. Kembali gini. Delta HF-nya sama dengan 0. Delta HF H2 itu sama dengan 0. Biar paham ya, kenapa? Karena H2-nya unsur bebas. Jadi semua unsur bebas ya, Nak ya. Ini dua. Nah, kita lanjut ke pembahasannya soal nomor 1 ini. Ini dia. Ibu sudah buat pembahasan tertulis. Mohon maaf kalau tulisannya kurang rapih ya, kurang bagus ya. Yang penting jelas ya. Tulisannya jelas, oke. Nah, ini rumus yang kita gunakan delta produk dikurangi reaktan atau boleh ditulis delta H kanan dikurangi delta H kiri. Oke, ini reaksinya CH4 ditambah NH3 menghasilkan HCN ditambah 3H2. Ini reaksinya sudah setara ya, Nak. Jadi syaratnya reaksi harus setara. Kalau belum setara nggak boleh dilanjutkan. Jadi harus disetarakan dulu. Delta H-nya positif 260 kJ per mol. Nah, ini diketahui delta H-nya. Oke, penyelesaiannya. Karena tadi rumusnya delta H kanan, jumlah delta H kanan dikurang delta H kiri, maka kita buat rumusan seperti ini. Delta H kanan kurang delta H kiri. Delta H-nya sudah diketahui ini 260. Delta H kanannya itu ada yang sebelah kanan ada HCN dan H2 ya. Ya, jadi yang sebelah kanannya ada HCN dan ada H2 ya. Itu tadi yang kita masukkan ke dalam rumus. Nanti nilainya kita masukkan 260 delta HR-nya, kemudian
delta HN dicari, kemudian 3 ya, 3 ini karena H2-nya ada 3, berarti 3 dikali delta H2 dikurangi delta HF-nya CH4 ya, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri ada CH4 dan NH3 ya, delta HF-nya CH4 dan delta HF-nya NH3 seperti itu. Nah, nilainya kita masukkan 260 delta HF HCN dan 3 kali delta F-nya H2 itu 0 ya, karena H2 itu unsur bebas. Jadi apapun yang unsur bebas, delta HF-nya adalah sama dengan 0 seperti itu. Kemudian dikurangi delta HF 4 ini min 75 ini, kemudian 3-nya min 46 ini ya. Nah, kemudian ini min ketemu min, hutang ketemu hutang, berarti jumlahnya semakin besar ya hutangnya atau minusnya semakin besar, yaitu min 121. Nah, min ketemu min ini kan sama dengan positif ya nak ya. Min ketemu min ini sama dengan positif, sehingga ini jadinya atau perkalian min ketemu min jadinya positif, sehingga ini jadi positif 121. Jadi 260 ditambah HCN ditambah karena min ketemu min itu tadi ya 121, sehingga delta HCN-nya 121-nya saya pindahkan ruas ke sebelah kiri. Jadi kalau tadinya plus jadi min. Jadi 260 dikurangi 121, sehingga hasilnya positif 139 kJ per mol. Seperti itu ya. Jadi nilainya kita masukkan dari yang sudah diketahui di atas ini. Nah, tanda positif ini menunjukkan bahwa dia menyerap kalor dan merupakan reaksi endotherm seperti itu. Nah, inilah contoh yang nomor 1 serta penyelesaiannya ya. Oke, ini pembahasan soal nomor 2 tadi ya nak ya. Jadi masanya diketahui, MR-nya sudah diketahui, kemudian kalornya Q, dilambangkan Q 50 kJ. Delta HF-nya masing-masing diketahui juga. Tentukan entalpi pembentukan C2H2 asetilen atau delta HF-nya C2H2. Oke, kita lihat dulu rumus reaksi pembakarannya. Namanya pembakaran, pasti C2H2-nya direaksikan dengan U2. Jadi kata kuncinya, reaksi pembakaran selalu direaksikan dengan U2 dan selalu menghasilkan CU2 dan H2O. Jadi diasumsikan pembakaran sempurna ya nak, hasilnya CU2 H2O. Nah, cara menyetarakannya, jadi reaksi seperti yang Ibu katakan tadi bahwa reaksi itu tidak boleh tidak setara ya. Jadi kalau tidak setara nanti hasil yang dicari juga salah. Jadi karena di sini C-nya 2, maka di sini C-nya kita kalikan dengan angka 2, ditaruh di depan. Nah, ini namanya koefisien. Kenapa dikali 2? Karena di sini C-nya 2. Jadi biar sama nak antara di ruas kiri dengan ruas kanan. Ya, ini namanya menyetarakan reaksi. Dulu kelas 10 kita sudah belajar. Kemudian di sini H-nya 2. Kita lihat di sini juga sebelah kanan H-nya juga 2, berarti tidak perlu disetarakan. Sekarang kita lihat O. Ini kan tadinya nggak ada ya, angka 5/2 ini tadinya nggak ada, hanya O2 aja. Nah, ini O-nya karena di sini O2 dikali 2 ini 4 ya nak, Ibu ulangi. O2, 2 ini punya O, dikalikan dengan 2 angka depan, berarti O-nya ada 4 ya. 4 ditambah 1 yang sebelah sini, 5. Jadi di ruas kanan ini O-nya ada 5. Nah, supaya di ruas kiri O itu ada 5, maka O2 ini dikali berapa supaya 5? Berarti dikali 2,5 atau dikali 5/2. Jadi 5/2 kali 2 itu sama dengan 5. Nah, supaya jumlah U-nya sama dengan di ruas ini. Begitu ya. Ibu ulangi. Jadi setarakan dulu C-nya. C-nya di sini 2, berarti di sini kali 2. H-nya di sini 2, di sini juga sudah 2, jadi nggak perlu disetarakan H-nya. O-nya tadi kan 5/2 ini nggak ada. Di ruas kanan O-nya ini 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi seluruh yang ada di ruas kanan ini ada 5. Sehingga di ruas kiri ini O2-nya harus dikali berapa supaya 5? Yaitu dikali 2,5 atau dikali 5/2 supaya sama-sama 5. Nah, kalau udah setara baru kita boleh beranjak mengerjakan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat kalau soal nomor 1 tadi kan delta H sudah diketahui ya nak. Nah, kalau soal nomor 2 ini delta H belum diketahui, kita cari dulu. Caranya kita cari dengan menggunakan rumus delta HR adalah min Q per mol. Kenapa min? Karena reaksi ini pembakaran. Reaksi pembakaran itu reaksinya eksoterm, jadinya negatif. Min Q per mol, Q-nya ada 50 ini, Q-nya 50. Molnya kita cari dengan ini nak, rumus ini. Mol itu kelas 10 kita sudah belajar. Mol itu rumusnya gram atau massa dibagi mr. Ibu ulangi, gram atau massa dibagi mr. Gramnya 1, ini ya 1.
MR-nya diketahui 26. Berarti 1 per 26. Maka 1 per 26 ini masuk ke sini. Karena kan rumus mol dipakai nih. Ki per mol. Ki-nya 50, molnya 1 per 26. Nah, hasil pembagian 50 dibagi 1 per 26 itu adalah 1300. Ya, hasil baginya 1300 atau min 1300 kJ. Nah, 1300 kJ inilah yang kita masukkan ke harga delta H. Oke, Ibu ulangi. Pertama kamu cari dulu mol, ya. Setelah mol diketahui, masukkan ke dalam sini rumus ini, Ki per molnya, dapatlah 1300. Nah, 1300 ini kamu taruh di sini sebagai delta H-nya. Ya. Oke, delta H ketemu. Nah, baru kita masuk ke rumus tadi, nak. Mencari delta HR adalah delta H kanan dikurangi delta H kiri. Agak ribet ya dibandingin yang tadi. Ya. Pelan-pelan dihayati, pelan-pelan nanti insya Allah paham. Ya, jadi buat dulu reaksi, kemudian setarakan reaksi ya stepnya. Kemudian kamu cari dulu delta H-nya dengan cara Ki per mol. Molnya dicari dengan gram per mr. Nanti dapatlah delta HR-nya min 1300. Baru masuk ke sini. Delta HR-nya kita masukkan harganya min 1300. Terus yang sebelah kanan itu ada 2 CO2. Jangan lupa dikalikan angka 2 karena CO2-nya ada 2. Kemudian ada 1 H2O, ini yang ruas kanan. Kemudian dikurangi ruas kiri. Ruas kiri itu ada delta HF C2H5. Kemudian ada 5 per 2 delta HF O2. Nah, ini rumusannya dulu. Setelah dimasukkan ya, rumusannya kita lanjut ke penyelesaian selanjutnya. Oke. Min 1300, nah kita masukkan nilainya 2 dikali, nah ini tadi kan ada angka 2 ya di depan ini angka 2, kalikan nilai delta HF CO2. Delta HF CO2-nya kan min 394, delta HF H2-nya min 286. Jangan lupa mengalihkan angka 2 di depannya karena CO2-nya ada 2. Ya, seperti ini tadi. Ini 2 dikali min 394, ini CO2-nya. Min 286 itu H2O-nya. Kemudian dikurangi delta HF C2H2 itu dicari, nak. Yang ditanya. C2H2 itu yang ditanya. Delta HF pembentukan C2H2 atau asetilen. Ini 0. 0 itu apa sih? 0 itu tadi. 0 itu ini tadi O2. Ibu katakan bahwa semua unsur bebas delta HF-nya 0. Berarti 5 per 2 dikali 0 ya 0 ya, nak ya. Karena O2 unsur bebas. Oke. Oke, kita masukkan 2 dikali min 394 itu min 788, min 286, min delta HF C2H2. Min ketemu min, utang ketemu utang, tambah besar utangnya, min 1074. Oke, nah min 1074 ini saya pindahkan ruas ke kiri, jadi positif. Tadinya min jadi positif. Jadi min 1300 ditambah 1074 itu berarti masih min 226. Jadi karena harga minnya lebih besar berarti di sini masih minus min 226. Ini min delta FC2H2. Nah, sekarang kita tentukan delta HFC2H2-nya, berarti ini min sama min saling meniadakan ya. Berarti C2H2-nya positif 226 kJ per mol. Jadi tanda minus ini saling meniadakan karena dia sama-sama min, sehingga 226-nya jadi positif. Nah, inilah hasilnya 226. Tadi dua contoh soal serta pembahasannya, silakan dipahami, diulang-ulang saja videonya supaya kalian lebih paham. Oke, kemudian kita lanjut ke tugas mandiri yang kedua. Mandiri. Ada 3 soal, ya. Ini yang pertama, yang kedua, sama dengan contoh soal cara mengerjakannya ya. Jangan bingung. Nah, jangan di sini belum diketahui MR-nya, yang diketahui baru AR-nya. Nah, kamu cari dulu MR-nya seperti tadi ya, nak ya. MR dicari dengan cara kalau dia C3H8 berarti 3 3 dikali ARC-nya. ARC-nya nanti ditambah 8 dikali AR hanya. Ini Ibu contohkan supaya kalian paham ya. Nah, ini cara mencari MR C3H8. Nah, nanti tinggal kalian masukkan nilainya, nanti ketemu. Karena apa? Karena ARC-nya sudah ada 12, ARH-nya 1. Dimasukkan saja nilainya. Jadi 3 kali 12 ditambah 8 kali 1 sama dengan berapa? Silakan dicari. Seperti itu ya. MR-nya dari sini dan cara mengerjakan yang lainnya sama. Kemudian yang ini sama seperti itu, kamu cari dulu MRC2H2-nya.
Oke, silahkan dikerjakan, jangan lupa mengumpulkan di kolom pengetahuan. Ibu tunggu. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan, ya. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.